Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Melania. Saya dari kelas manajemen 19E, program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang startup. Startup adalah sebuah usaha yang berjalan dan menerapkan inovasi teknologi untuk menjalankan bisnisnya dan memecahkan sebuah masalah di masyarakat. Bisa juga startup adalah sebuah istilah yang merujuk pada suatu bisnis atau perusahaan rintisan. Perusahaan rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menentukan pasar. Saat ini, istilah startup bisa lebih dikerucutkan lagi menjadi perusahaan rintisan yang mengacu pada bisnis berbasis teknologi. Bisnis itu juga memiliki sifat disruptif di dalam sebuah pasar atau industri yang sudah ada atau bahkan menciptakan sebuah industri baru. Suatu perusahaan bisa dikatakan sebagai startup apabila memiliki 3 faktor yaitu founder atau pendiri, investor atau pemberi dana, serta produk atau layanan. Dalam lingkup startup, umumnya perusahaan rintisan yang dinilai berhasil dalam mengembangkan bisnisnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu unicorn, decacorn, dan hectacorn. Startup yang masuk dalam kategori unicorn adalah perusahaan yang memiliki nilai koperasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 14 dolar, kurs 14.000 rupiah. Startup kategori decacorn adalah perusahaan rintisan dengan valuasi mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hectacorn mengacu pada perusahaan rintisan besar dengan valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada 2013 oleh Aileen Lee, seorang pemodal Ventura yang banyak melontarkan dana untuk perusahaan rintisan. Hewan mitos tersebut dinilai sebagai perumpamaan yang tepat. Pasalnya, perusahaan rintisan dengan nilai valuasi tersebut sangatlah langka. Hingga saat ini belum ada kerangka kerja terperinci untuk menentukan valuasi perusahaan startup. Evaluasi suatu perusahaan rintisan bisa didasarkan pada persetujuan antara founder dengan investor, besaran penjualan atau catatan transaksi lainnya, jumlah pengguna atau serta potensi di masa depan. Perkembangan bisnis startup dimulai setelah masuknya angel investor alias pihak awal yang seluruh risikonya berani berinvestasi terhadap konsep produk apa yang ditawarkan di saat para investor lain belum berani bertaruh. Karena masuk yang jual investor sering menuntut detail atau akurasi produk seperti aplikasi startup, seperti pasar dan target pasar. Di Indonesia, potensi penggunaan internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menjadi suatu penunjang untuk mendirikan sebuah startup. Terlebih dengan kehadiran investor asing dan lokal semakin memperbesar peluang kemunculan dan kesepakatan perusahaan rintisan di Indonesia untuk berkembang. Apalagi beberapa perusahaan besar diketahui melakukan investasi besar-besaran pada perusahaan startup lewat pembentukan perusahaan Ventura. Sejumlah startup di Indonesia sudah ada melampaui unicorn seperti Traveloka, Gojek, Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan OVO. Bidang yang digeluti startup ini juga bervariasi mulai dari keuangan, pemasaran, retail hingga pelayanan. Lalu ada perbedaan perusahaan startup dengan konvensional. Perusahaan startup maupun konvensional apabila ditinjau dari aspek legal, keduanya merupakan suatu perusahaan berbadan hukum. Namun dari segi lainnya ada beberapa perbedaan mendasar antara perusahaan rintisan dan konvensional. Semisal dari segi tujuan pertumbuhan perusahaan jadi prioritas utama startup sehingga perusahaan banyak mengeluarkan dana di fase awal dan hal ini memberi profit kepada pemilik perusahaan. Untuk hal pendanaan, founder startup umumnya hanya mengeluarkan dana ketika mulai merintis.
merintis bisnis. Untuk selanjutnya, apabila ada investor yang tertarik dan percaya pada bisnis tersebut, maka dana segar jutaan hingga miliaran akan digelontarkan. Sementara perusahaan konvensional pendanaannya bersumber dari satu atau lebih pemilik perusahaan. Selain itu, cuma pendanaan perusahaan konvensional juga bisa berasal dari hasil profit yang diputar kembali. Lalu dari segi operasional, startup lebih banyak ditentukan oleh founder atau manajemen perusahaan. Investor pemberi dana tidak terlalu ikut campur atau campur tangan dalam pengelolaan pada perusahaan konvensional. Para investor umumnya dilibatkan pada keputusan-keputusan strategi. Sementara pada perusahaan konvensional operasional, perusahaan banyak dipengaruhi oleh kehendak pemilik perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan dalam beberapa kasus, pemodal maupun pemilik perusahaan masuk dalam manajemen perusahaan. Adapun istilah-istilah dalam startup: pertama, valuasi; kedua, inkubator; ketiga, akselerator; keempat, angel investor; kelima, bootstrap; keenam, burn rate; lalu yang ketujuh ada learn startup. Sebegitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.